Di pagi buta yang dingin, kabut masih menggantung di jalan tol Bekasi saat suara raungan mesin trailer menggema memecah kesunyian. Di balik kemudi trailer panjang bermuatan ekskavator seberat 40 ton, duduk seorang perempuan muda dengan wajah ayu namun sorot mata tajam, Naila Adistia. Rambutnya terkuncir rapi, tangan mungilnya kokoh menggenggam setir, dan tatapan matanya menatap lurus ke depan, menembus gelapnya aspal yang belum sepenuhnya terbangun dari tidur. Ini bukan sekadar perjalanan mengantar alat berat, ini adalah bagian dari hidup yang ia jalani dengan keras kepala dan keberanian. Sejak ayahnya pensiun dari dunia jalanan, Naila mengambil alih kendali, bukan hanya truk, tapi juga nasibnya sendiri. Langit mulai memerah saat trailernya meluncur melewati pos perbatasan Karawang. Klakson panjang ia bunyikan, bukan sekadar tanda lewat, tapi penghormatan untuk mereka yang pernah tumbang di jalanan. Di dalam hati Naila, ada rasa asing. Perjalanan ini terasa lebih berat dari biasanya. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan mengubah jalur hidupnya, dan bukan cuma karena jalanan rusak atau tanjakan maut, tapi karena segerombolan preman sedang mengintainya dari kejauhan, seperti serigala lapar yang mencium aroma mangsa. Sebuah Avanza hitam mulai membuntuti trailernya sejak keluar dari Cikampek. Naila tidak butuh waktu lama untuk sadar. Ia menurunkan kaca jendela dan melirik lewat spion. 4 pria berambut cepak, berjaket kulit, dan wajah-wajah bengis. Ia menelan ludah, mengenal tipe seperti itu. Preman jalanan, pemalak jalur antar provinsi. Mereka biasanya memanfaatkan jalan sepi untuk menghentikan kendaraan berat dan memalak uang keamanan. Naila mengencangkan ikat pinggang dan meraih tongkat besi di balik kursi. "Kalau kalian nekat, aku nggak akan diam," gumamnya. Saat trailer memasuki res area sepi di Lampung Tengah untuk mengecek ban, mobil itu ikut masuk dan berhenti melintang di belakang. 4 pria keluar, salah satunya bertato naga di leher. Mereka mendekat dengan senyum licik. "Pagi, Mbak cantik. Jalanan sini bayar. Apalagi bawa barang mewah gini," kata si bertato sambil menepuk-nepuk bak trailer. Naila turun dengan tenang, namun tubuhnya bersiap. Ia tahu tak ada jalan damai dengan orang seperti mereka. "Aku bukan sopir sembarangan," jawab Naila datar, suaranya tenang namun penuh ancaman. Tapi mereka justru tertawa, mencibir keberaniannya. Salah satu dari mereka maju, mencoba menyentuh lengan Naila. Dalam sekejap, tongkat besi di tangan Naila menghantam pergelangan tangan pria itu, membuatnya menjerit. 2 lainnya langsung maju menyerang, tapi Naila berputar cepat, lututnya menghantam perut satu, dan siku menghajar wajah yang lain. Jalanan yang sepi jadi saksi baku hantam singkat, penuh gerakan cepat dan brutal. Tubuh-tubuh mereka bergelimpangan, sementara si bertato bangkit dengan wajah geram dan menarik pisau kecil dari pinggang. Tapi Naila sudah bersiaga, berdiri tegap seperti bayangan masa lalu sang ayah, Ujang Kobra, yang dulu ditakuti di jalanan Jakarta. "Kamu pikir aku takut sama pisau?" katanya sambil menantang. Tatapan mereka bertemu, dan si preman mundur perlahan, kesadarannya dipukul rasa takut yang belum bisa dijelaskan. Mereka kabur, tapi sebelum pergi, salah satu dari mereka merekam wajah Naila dan pelat truknya, mengirimkannya ke seseorang yang jauh lebih berbahaya. Di ujung Sumatera, seorang pria besar dengan luka panjang di pipinya membuka pesan video itu dan tersenyum bengis. "Anaknya Ujang Kobra, iya," gumamnya pelan, menarik. Sementara itu, Naila kembali ke kabin, tangannya masih bergetar tapi wajahnya tetap tenang. Ia menatap wajahnya di kaca spion. Luka kecil di pelipisnya berdarah, tapi lebih parah lagi, luka lama dalam hidupnya baru saja terbuka. Jalanan ini tak akan lagi sama. Ia baru saja menginjakkan kaki di medan lama yang pernah ayahnya tinggalkan, dunia preman, kekerasan, dan dendam yang masih membara. Malam turun perlahan ketika trailer Naila tiba di pelataran SPBU perbatasan Palembang. Lampu-lampu jalan redup tak mampu mengusir kegelapan yang menggumpal di dadanya. Ia duduk diam di kursi kemudi, napas masih berat, pikirannya berkecamuk. Tangan kirinya memegang plester luka di pelipis, sementara tangan kanan memegang HP, layar menyala pada satu nama yang selama ini hanya ia hubungi jika keadaan benar-benar darurat, ayah. Butuh waktu 3 dering sebelum suara berat dan dingin menjawab. "Halo," suara itu langsung menembus dadanya. Naila terdiam sesaat, lalu suaranya pecah, bukan karena takut, tapi karena gengsi sebagai anak dari seorang legenda jalanan. "Ayah, mereka datang. Bukan cuma tukang palak biasa. Aku rasa ini ada hubungannya sama masa lalu ayah." Hening,
Lalu terdengar helaan napas panjang di ujung sana. Kau sudah masuk ke pusaran lama, nak. Dan kali ini, mereka bukan cuma mau uang, mereka mau warisan. Naila mengernyit. Warisan, ayah? Aku cuma sopir trailer. Apa yang mereka kejar? Ujang Kobra menjawab pelan, tapi penuh tekanan. Bukan harta, tapi dendam, dan nama. Mereka anak buah Togar, preman yang dulu pernah nyaris membunuhku di Grogol. Aku hancurkan markasnya dan bikin dia pincang seumur hidup. Sejak itu, dia bersembunyi. Tapi sepertinya sekarang dia bangkit, dan mengincar yang paling dekat denganku, kamu. Naila memejamkan mata. Semua mulai masuk akal, buntutan mobil, pemalakan brutal, video yang dikirim, Togar ingin lebih dari sekadar balas dendam. Dia ingin memukul warisan Ujang Kobra hingga hancur, dan Naila lah satu-satunya pewarisnya, meski ia tak pernah menginginkannya. Jadi, karena ayah, aku harus bertaruh nyawa. Tanyanya, suaranya gemetar, tapi Ujang tidak menjawab langsung. Justru karena kamu anakku, kamu harus bertahan. Mereka kira kamu cuma perempuan sopir. Tapi mereka lupa, darahmu darah jalanan. Ingatan Naila meluncur ke masa kecilnya di gang sempit Tambora. Dulu ia sering menyaksikan ayahnya pulang dengan tubuh babak belur, tapi selalu tersenyum ketika menatapnya. Kalau orang jahat datang, jangan lari. Berdiri, tunjukkan kau bukan mangsa, begitu pesan Ujang setiap malam. Naila tak pernah benar-benar mengerti arti kata-kata itu, hingga sekarang. Ia menyalakan rokok ayahnya yang dulu selalu ia sembunyikan. Sekali hisap, pahitnya menyengat. Tapi aneh, justru dari sana muncul kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Baik, ya, aku tidak akan mundur. Tapi kali ini, aku butuh lebih dari sekadar kata-kata. Ujang terdiam, lalu menjawab, pelan tapi penuh makna, besok pagi aku susul kamu di KM 200. Kita latih ulang instingmu. Kalau kamu mau bertahan di jalanan ini, kamu harus hidup seperti aku dulu, tapi dengan akal yang lebih tajam. Telepon ditutup. Trailer Naila tetap diam di gelap malam, tapi sesuatu dalam dirinya mulai menyala. Bukan sekadar keberanian, tapi warisan dari dunia yang ia coba hindari, dunia keras di mana hukum tak tertulis menguasai aspal. Dan kini, darah Ujang Kobra yang selama ini ia sembunyikan, mulai menggelegak. Fajar menyingsing perlahan ketika trailer Naila mulai merayap meninggalkan SPBU. Wajahnya kaku, matanya sembab tapi tak menunjukkan kelemahan. Di dalam hatinya, badai sudah reda, digantikan tekad baja. KM 200 jadi tujuannya sekarang. Tempat di mana Ujang Kobra, sang legenda jalanan, akan kembali mengasah warisan yang lama terkubur. Tapi takdir sepertinya ingin Naila lebih cepat belajar arti bertahan. Belum sampai setengah jam perjalanan, sebuah truk box oleng di depannya, membuat Naila harus mengerem mendadak. Tiba-tiba, dua motor melintas cepat dari sisi kanan, lalu memotong jalur trailer dan berhenti tepat di tengah jalan. Di belakangnya, sebuah mobil pickup tua melintang, memblokir jalan keluar. Jalan lintas itu sunyi, dikelilingi perkebunan sawit dan tak ada rumah sejauh mata memandang. Naila tahu betul, ia masuk perangkap. Tiga pria turun dari motor, masing-masing membawa besi panjang dan rantai. Satu di antaranya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang menguning. Pagi, Nona Trailer, mau kemana buru-buru? Katanya dengan nada mengejek. Naila membuka pintu dengan pelan, turun tanpa gegabah. Tangannya menggenggam besi tua yang biasa ia sembunyikan di bawah jok. Ia melirik sekeliling, 1 lawan 5, kemungkinan menang kecil. Tapi ia bukan anak sembarangan. Darah Ujang Kobra sudah mulai panas, dan ia tahu, di jalanan seperti ini, keberanian adalah mata uang paling berharga. Kalian mau uang, ambil, tapi kalian juga harus ambil risiko buat pulang bonyok, katanya tajam. Tertawa menggema, salah satu dari mereka mencoba mendekat dan menepuk pipi Naila, tapi gerakannya disambut hantaman besi tepat di tulang kering. Jeritannya keras, membuat dua lainnya refleks maju. Naila berputar, melemparkan pukulan ke rusuk lawan, lalu menendang rantai yang dilempar ke arah kakinya. Tubuhnya kecil, tapi lincah. Latihan ayahnya di masa kecil mulai muncul kembali dari memori otot. Ia bertahan, menyerang, bertahan lagi. Namun, tak selamanya tenaga bertahan melawan jumlah. Naila terjatuh saat satu dari belakang menjambak rambutnya dan membantingnya ke tanah. Pisau lipat teracung di atas wajahnya. Berani juga kamu, anak Ujang, gumam pria itu sambil meludahi tanah di dekat kepala Naila.
Bos Togar ingin lihat kamu menderita sebelum dia sendiri yang habisin kamu. Pisau itu turun perlahan, menggores jaket Naila. Tapi sebelum darah menetes, suara tembakan meletus keras, dor. Para preman terdiam, panik. Dari arah timur, sebuah mobil tua berhenti mendadak, dan dari dalamnya turun Ujang Kobra, berdiri dengan tangan kiri memegang pistol angin laras panjang, dan tangan kanan membawa rantai motor yang terayun. Matanya menyala, tak seperti pria pensiunan biasa. Saya sudah bilang, anak saya bukan mangsa, kalian cari mati. Pekiknya keras. Suara rantai berayun terdengar seperti suara neraka bagi para preman itu. Tak butuh waktu lama, dengan langkah cepat, Ujang menyerbu, merobohkan satu demi satu. Kombinasi brutal antara gaya bertarung jalanan lama dan amarah seorang ayah membuat kelima preman itu tersungkur, dua kabur, sisanya nyaris tak sadarkan diri. Naila terduduk lemas, tapi matanya tak berkedip. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat ayahnya bukan sebagai seorang tua yang lelah, tapi sebagai legenda yang bangkit. Ujang menarik tangan Naila, membantu putrinya berdiri. Ini baru permulaan, nak, katanya tanpa senyum. Kalau kamu mau selamat, kamu harus belajar bukan cuma bertarung, tapi juga berpikir seperti preman kelas kakap. Karena di dunia ini, niat baik tidak cukup. Hanya yang paling siap, yang bisa terus melaju di jalanan. Langit Palembang masih kelabu saat Naila dan Ujang Kobra berhenti di sebuah lapangan kosong tak jauh dari jalur lintas. Tempat itu dulunya markas para sopir tua, sekarang tinggal puing-puing kenangan. Ujang membuka bagasi mobilnya dan mengeluarkan barang-barang yang tak pernah Naila lihat sejak kecil, tongkat besi, tali tambang, hingga ban bekas untuk latihan fisik. Di mata Naila, ini bukan sekadar latihan, ini seperti kembali ke akar, ke masa lalu ayahnya yang selalu ia hindari. Tapi kali ini, ia datang dengan kehendak sendiri. Dengar baik-baik, Nay, kata Ujang, berdiri di hadapan putrinya. Di jalanan, yang menang bukan cuma yang kuat, tapi yang paling siap, yang paling bisa membaca musuh, membaca medan. Kamu sudah punya nyali, sekarang ayah ajarkan caranya bertahan. Naila mengangguk, menahan emosi. Meski tubuhnya masih sakit akibat perkelahian sebelumnya, hatinya tak mau mundur. Ia sudah melihat sendiri bahayanya, dan ia tahu, tanpa persiapan, ia akan jadi korban selanjutnya. Hari itu dimulai dengan latihan fisik brutal. Naila dipaksa membawa ban sambil berlari mengelilingi lapangan. Keringat bercucuran, luka di pelipisnya pecah kembali. Tapi Ujang tak menunjukkan belas kasihan. Preman gak akan nunggu kamu pulih buat nyerang, Nay. Kamu harus belajar tahan rasa sakit, teriaknya. Meski berat, di mata Naila terlihat kobaran api. Setiap langkah yang ia ambil, setiap pukulan yang ia lontarkan ke ban gantung, ia bayangkan wajah-wajah preman yang menginjak harga dirinya. Lalu, Ujang memperkenalkannya pada pelajaran paling penting, berpikir seperti musuh. Ia menunjukkan peta jalur lintas Sumatera, titik-titik rawan pemalakan, dan pola pergerakan geng Togar. Mereka itu bukan liar, mereka terorganisir. Punya mata-mata, pos bayangan, dan jalur kabur. Kalau kamu mau lawan mereka, kamu harus tahu kapan ngelawan, kapan hilang dari radar. Naila mulai mencatat, menggambar ulang peta, dan perlahan, pikirannya mulai bekerja seperti seorang jenderal kecil. Di tengah latihan, Naila sempat bertanya pelan, "Ayah, kenapa dulu ayah berhenti?" Ujang menatap langit sebentar, lalu berkata lirih, "Karena kamu, Nay. Ayah gak mau kamu tumbuh di dunia penuh darah. Tapi sekarang, sepertinya dunia itu udah datang sendiri ke kamu. Jadi, ayah gak akan biarin kamu jalan sendirian." Naila menggigit bibirnya, menahan haru. Ia tahu ayahnya keras bukan karena benci, tapi karena ingin melindunginya dengan caranya sendiri. Hari berganti senja. Di sisi trailer, Naila mulai melakukan latihan refleks, memukul dari dalam kabin, menghindar lewat jendela, dan berlatih menangkis pukulan dari arah buta. Latihan itu disaksikan beberapa sopir tua yang kebetulan lewat dan mengenali Ujang Kobra. "Wah, ini anak si Kobra. Berani juga, mirip ibunya dulu, galak," seru salah satu dari mereka sambil tertawa. Naila tersenyum, untuk pertama kalinya hari itu. Ia merasa diterima, bukan cuma sebagai anak dari nama besar, tapi sebagai dirinya sendiri. Saat malam tiba, Naila duduk di atas kap truknya, memandang langit penuh bintang. Ia merasa tubuhnya remuk, tapi batinnya tegak. Ujang datang membawa sebungkus nasi bungkus dan duduk di sampingnya. "Ingat,
Nak, kita ini bukan cari ribut. Tapi kalau mereka datang untuk merampas hidup kita, kita berdiri. Kita lawan, sampai titik darah penghabisan. Naila mengangguk pelan. Malam itu, di bawah langit terbuka, lahirlah tangan besi baru di aspal jalanan, bukan dari dendam, tapi dari keberanian seorang anak perempuan yang menolak untuk diinjak. Di sebuah gudang tua yang tersembunyi di tengah rerimbunan sawit dekat perbatasan Jambi, duduk seorang pria besar dengan luka panjang di pipi dan tatapan yang tak pernah tersenyum, Togar, pemimpin geng Bangau Hitam. Tangannya memegang tablet, memutar video rekaman perkelahian di rest area dan bentrokan di jalan lintas. Wajah Naila terpampang jelas, begitu pula suara Ujang Kobra yang sempat terekam samar. Anaknya si Kobra, ternyata tidak sekadar sopir biasa, gumamnya sambil menyalakan rokok, lalu memandangi anak buahnya dengan tajam. Naikin harganya, 30 juta buat yang bisa bawa dia hidup-hidup. Kalau bisa, bawa truknya juga. Itu truk peninggalan Kobra, penuh kenangan, dan penuh luka. Perintah itu meluncur dingin, dan menyebar cepat melalui jaringan gelap preman jalanan. Di terminal, warung pinggir jalan, hingga warung rokok pinggiran rest area, wajah Naila mulai jadi buruan. Tak sedikit yang tertarik dengan iming-iming uang, tapi banyak juga yang gentar, bukan hanya karena dia anak Ujang Kobra, tapi karena kini cerita tentang keberaniannya mulai menyebar. Sementara itu, Naila dan Ujang berhenti di sebuah warung kecil di jalur lintas. Mereka menyamar dengan pakaian lusuh dan menutup wajah dengan topi dan kacamata. Tapi desas-desus mulai terasa. Dua orang pemuda di pojok warung berbisik sambil memandang ke arah mereka. Naila bisa merasakan instingnya menegang. Dunia di luar sudah berubah. Dia bukan lagi sopir biasa, dia buronan. Kita harus ganti rute, ucap Naila. Ujang mengangguk. Dan cepat. Dalam pelarian mereka, Naila mulai merasakan tekanan yang sebenarnya. Bukan hanya ancaman fisik, tapi juga tekanan mental, waspada di setiap persimpangan, curiga pada setiap tatapan asing. Bahkan sesama sopir mulai memandangnya dengan dua sisi, sebagai pahlawan baru, atau sebagai sumber masalah. Beberapa dari mereka mulai menjaga jarak, takut ikut terbakar dalam perang yang lebih besar dari sekadar pemalakan. Naila mulai merasakan kesepian di tengah keramaian jalanan. Namun, tak semuanya berpaling. Seorang sopir tua bernama Bang Jepri, yang dulu pernah satu lintasan dengan Ujang Kobra, menyusul mereka di jalur tikungan Kilangan. Aku dengar kalian diburu, tapi jangan khawatir, nak. Geng Bangau itu udah lama bikin resah. Kalau kamu mau, ada banyak sopir yang siap bantu. Tapi kamu harus pasang strategi. Bukan cuma pukul-pukulan. Naila terdiam, lalu mengangguk. Kalau mereka main kepala, kita main otak. Malam itu, Naila dan Ujang menyusun peta rute alternatif, jalanan tikus yang tak biasa dilalui kendaraan besar. Tapi lebih dari itu, mereka mulai membuat rencana balasan. Bukan sekadar bertahan, tapi menyerang. Naila menolak jadi mangsa. Ia ingin mengambil kendali. Ia ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berdiri di tengah ganasnya dunia lintas, bukan hanya sebagai pengendara, tapi sebagai pemimpin perlawanan. Sebuah pesan masuk ke ponsel Ujang dari kontak lama yang sudah mati bertahun-tahun, Togar gak akan berhenti. Tapi banyak yang mulai muak sama dia. Kalau Naila siap, kita bisa bantu dari dalam. Ujang tersenyum tipis. Permainan sudah dimulai, Nay. Kamu bukan cuma diburu, tapi juga diperhitungkan. Dan itu lebih berbahaya. Naila menatap keluar jendela kabin trailer. Di luar sana, jalanan terlihat tenang, tapi ia tahu, di balik tikungan, selalu ada bahaya. Tapi kini ia tak gentar. Ia bukan hanya sopir, bukan hanya anak Ujang Kobra, ia adalah buronan yang siap melawan. Malam merambat cepat di jalur tikus antara Kilangan dan Talang Keramat. Hutan gelap di kanan kiri jalan mengurung trailer besar Naila seperti liang sunyi. Lampu sorot depan hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, sisanya hanyalah bayang-bayang dan misteri. Di dalam kabin, Naila menatap jalan tanpa berkedip, tangannya kaku di atas kemudi. Di kursi sebelahnya, Ujang Kobra memegang HT kecil yang terhubung dengan sopir-sopir lain. Kita harus cepat, kabar sudah bocor. Mereka tahu kamu pakai jalur ini, katanya pelan namun tajam. Tiba-tiba, suara dentingan aneh terdengar dari bawah truk. Naila refleks menginjak rem perlahan. Trailer berhenti di tengah tikungan sepi, tak ada lampu, tak ada manusia. Ujang turun lebih dulu, mengintip ke bawah trailer, lalu mendesis, ranjau paku.
Ban belakang kena. Sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, dari dalam semak belukar terdengar suara motor menggeram. 4 sepeda motor keluar dari kegelapan, lampu dimatikan, hanya suara knalpot dan deru mesin yang menggema. Naila cepat melompat keluar dan mengunci trailer dari dalam, sementara Ujang menyelinap ke samping, mengangkat batang besi panjang dari bak truk. Pria-pria bertopeng mulai mengitari kendaraan. Salah satu dari mereka mengetuk kaca trailer dengan gagang golok. "Turun, cantik, kali ini nggak ada yang bisa tolong kamu." Suaranya parau, penuh dendam. Naila menatap langsung ke arah suara, menahan gemetar di dadanya. Tapi kali ini, ia tidak akan menyerah. Ia menarik nafas panjang, lalu membuka pintu. Dengan satu gerakan cepat, ia melompat turun dan menghantam wajah si pengetuk kaca dengan kunci roda. Lelaki itu roboh dengan darah mengucur dari hidung. Serangan itu membuat suasana meledak. Para preman menyerbu dari segala arah. Tapi mereka tak menyangka bahwa Ujang Kobra datang dari arah belakang, menghajar 2 dari mereka dengan besi panjang, hingga terdengar suara tulang patah. "Kita gak main-main malam ini," teriak Ujang, matanya menyala seperti binatang buas yang terdesak. Satu dari preman berhasil menyelinap ke sisi trailer dan menyalakan molotov. Api menyala cepat di sisi kanan trailer, membakar bagian bawah tangki air. Naila berteriak panik, lalu meraih apar dari dalam kabin dan menyemprotkan langsung ke titik api. Meski berhasil dipadamkan, kejadian itu membuat Naila sadar, ini bukan lagi pemalakan. Ini percobaan pembunuhan. Mereka benar-benar ingin ia lenyap dari jalanan. Perkelahian berlangsung cepat dan brutal. Ujang dan Naila bertarung berdampingan, ayah dan anak, 2 generasi petarung jalanan yang kini saling bahu-membahu. Tapi jumlah lawan terlalu banyak. Saat salah satu preman menjatuhkan Naila dan mengacungkan linggis ke arah kepalanya, suara klakson panjang membelah malam. Sebuah truk gandeng berhenti mendadak di tengah jalan, dan dari balik kabin, muncul Bang Jepri serta 3 sopir lainnya. "Kamu salah pilih musuh, bangsat," teriak Jepri sambil mengayunkan helm ke arah preman. Dengan bantuan tambahan, para preman porak-poranda. Sisa-sisanya melarikan diri ke hutan, membawa luka dan rasa takut. Naila terduduk di tanah, napasnya memburu, tubuhnya penuh luka lebam dan serpihan kaca. Tapi ia tidak menangis. Ia menatap ke arah para sopir yang berdiri bersamanya, dan untuk pertama kali, ia tahu, ia tidak sendirian. Ujang menghampiri Naila, berjongkok di sampingnya. "Kamu udah lihat kan, Nak? Jalanan ini kejam, tapi kadang, juga melahirkan saudara." Naila mengangguk pelan, pandangannya tertuju pada api kecil yang masih menyala di pinggir jalan, seperti nyala semangatnya yang tak lagi bisa dipadamkan. Ia tak akan mundur. Sekarang, ini bukan hanya soal dirinya. Ini soal melawan sistem yang membusuk, dan menyalakan harapan di tengah gelapnya aspal. Setelah insiden malam berdarah itu, rombongan sopir yang membantu Naila dan Ujang beristirahat sementara di sebuah bengkel tua milik kawan lama ayahnya, di pinggiran Muara Bulian. Di tengah malam yang sunyi, Naila duduk sendirian di belakang trailer, membersihkan luka di lengannya sambil menatap bintang. Tubuhnya terasa remuk, tapi pikirannya justru lebih berat. Semakin dalam ia masuk ke dalam dunia ini, semakin banyak pertanyaan yang membekas di benaknya. Dan yang paling mengganggu adalah, siapa sebenarnya Ujang Kobra itu dulu? Tak lama, Ujang datang membawa 2 cangkir kopi panas. Ia duduk di sebelah Naila tanpa bicara, lalu menyerahkan 1 cangkir padanya. Beberapa menit hanya diisi dengan keheningan. Sampai akhirnya Naila membuka suara. "Ayah, aku perlu tahu semuanya. Bukan setengah, bukan sepotong-potong. Aku sudah berdarah demi ini. Aku berhak tahu." Suaranya lirih, tapi penuh tuntutan. Ujang terdiam, matanya menerawang jauh ke balik kegelapan malam. "Dulu," ujar Ujang pelan, "ayah bukan cuma preman jalanan biasa. Ayah pernah jadi bagian dari jaringan gelap di Jakarta, pemerasan, pengiriman barang haram, bahkan pernah menghilangkan nyawa orang." Naila tertegun. Ia menatap ayahnya lekat-lekat. Ujang menghela napas panjang, lalu melanjutkan. "Togar dulunya adik angkat ayah. Kami sama-sama dibesarkan di terminal Grogol. Tapi dia serakah. Dia mulai bermain di belakang, menjual perempuan dan anak di bawah umur. Saat ayah berusaha menghentikannya, dia membalas. Waktu itu Togar bakar warung tempat ibumu kerja. Dia pikir ibumu ada di dalam, tapi yang mati malah adik ibumu, tante kamu, Nay.
Suara Ujang mulai bergetar. Ayah balas dengan menghancurkan markasnya dan membuatnya cacat. Sejak itu ayah menghilang dari dunia itu, menikah, dan janji untuk tidak membesarkan kamu di tengah darah dan dendam. Naila menutup mulutnya, terkejut dan diliputi emosi yang bercampur, marah, sedih, dan pahit. Jadi ini bukan cuma soal kamu. Ini juga soal luka yang belum sembuh. Dan sekarang, Togar pakai kamu buat narik ayah keluar dari persembunyian, lanjut Ujang. Ia menatap mata putrinya lekat-lekat. Kalau kamu mundur sekarang, ayah yang akan selesaikan semua ini. Tapi kamu juga bisa pilih berdiri di sisiku. Kita tutup cerita ini bersama. Naila tak menjawab, hanya memandangi tangan ayahnya yang penuh bekas luka masa lalu. Keesokan paginya, Naila berdiri di tengah bengkel, menatap para sopir yang mulai berkumpul. Mereka datang satu persatu, mendengar kabar bahwa Naila selamat dan siap bertindak. Mereka bukan pasukan, bukan tentara. Hanya orang-orang biasa yang lelah dengan teror premanisme. Naila naik ke atas kap truk dan berbicara untuk pertama kalinya sebagai pemimpin. Aku bukan anak preman. Aku anak dari lelaki yang menyesal dan ingin menebus dosanya. Tapi kalau kalian ikut aku, kita bukan cuma lawan preman. Kita rebut jalanan ini dari ketakutan. Tepuk tangan pecah dari kalangan sopir. Ujang berdiri di belakangnya, bangga sekaligus khawatir. Ia tahu, Naila bukan lagi anak kecil yang ia lindungi. Ia sudah jadi pemimpin perlawanan yang tak bisa dihentikan. Di saat yang sama, Ujang sadar bahwa ini semua bisa berakhir tragis, jika Togar benar-benar mengerahkan semua kekuatan jaringannya. Malam itu, suara masa lalu tak lagi jadi beban bagi Naila. Justru dari situlah lahir keberanian barunya. Ia tak akan mundur, karena ini bukan lagi tentang balas dendam, ini tentang warisan kebenaran yang harus ditegakkan. Di tengah aspal, di tengah ketakutan, suara Naila akan jadi penanda bahwa jalanan ini bukan milik para penindas. Terminal Sungai Lilin di Sumatera Selatan dikenal sebagai salah satu titik terkuat jaringan pemalakan geng Bangau Hitam. Terminal itu tidak lagi sekadar tempat parkir truk, melainkan markas gelap yang dikendalikan orang-orang Togar, penuh mata-mata, pemeras, dan preman bertato yang bersembunyi di balik rompi keamanan palsu. Disitulah Naila dan kelompok kecil sopirnya memutuskan mengambil langkah nekat, masuk ke sarang musuh dan menyerang dari dalam. Di pagi yang mendung, Naila berdiri di balik kemudi trailernya, menyamar sebagai sopir baru dengan identitas palsu. Rambutnya ia sembunyikan dalam helm sopir besar, dan tubuhnya dibalut jaket lusuh. Di belakangnya, 4 sopir dari aliansi sopir independen menyusup satu persatu dengan truk masing-masing. Di telinga mereka, HT kecil terus memberi sinyal diam-diam dari Ujang Kobra yang memantau pergerakan dari kejauhan. Misi mereka jelas, memetakan kekuatan musuh, mengacaukan alur logistik ilegal Togar, dan menyalakan api perlawanan dari pusat sarafnya. Saat Naila memasuki gerbang utama, 2 preman bersenjata tajam menyetopnya. Baru ia, mana uang jalannya? Tanya salah satu dari mereka dengan senyum menyebalkan. Naila menyerahkan beberapa lembar uang palsu yang telah disiapkan sebelumnya. Preman itu menatapnya tajam, tapi sebelum sempat mencurigai, HT dari dalam pos berbunyi dan memberi mereka sinyal untuk meloloskan. Rupanya Bang Jepri dan kawan-kawan berhasil menyusup ke ruang pengatur lalu lintas terminal dan meretas sinyal masuk. Di dalam terminal, Naila menyaksikan langsung betapa sistem pemalakan sudah mendarah daging. Sopir-sopir mudah ditindas, dipaksa membayar izin parkir, bahkan ada yang diancam takkan bisa jalan jika tak menyetor. Beberapa dari mereka hanya bisa tertunduk pasrah. Hatinya terbakar, tapi Naila tahu, ini bukan waktunya bergerak gegabah. Ia menunggu saat yang tepat, dan saat itu datang, ketika seorang preman membentak seorang sopir tua dan menamparnya hanya karena telat bayar setoran. Naila turun dari kabin, langkahnya pelan tapi pasti, seperti singa betina yang mendekati ancaman. "Hei," panggilnya pada si preman. "Kamu bangga mukulin orang tua. Gimana kalau sekarang coba lawan yang bisa balik mukul?" Preman itu menatapnya bingung, lalu tertawa. Tapi tawanya terhenti saat Naila membuka helm dan semua orang di terminal melihat wajah buronan mereka, Naila, anak Ujang Kobra. Kegaduhan pecah. Preman itu mencoba menarik golok, tapi Naila sudah lebih dulu bergerak. Tinju kerasnya menghantam rahang lawan, membuatnya terpelanting ke atas tumpukan karung. Sopir-sopir lain bersorak, dan dalam hitungan detik, terminal berubah jadi medan perlawanan. Sopir-sopir yang selama ini diam, kini bangkit.
Bang Jepri mengunci gerbang utama dari dalam, sementara Ujang dan dua mantan anak buahnya menyusup lewat jalur belakang, menyerang pos-pos kontrol. Perlawanan yang dimulai oleh satu perempuan meledak menjadi pemberontakan sopir terhadap tirani jalanan. Bangunan kantor terbakar, meja-meja pungli dihancurkan, dan para preman yang biasa menindas kini berbalik melarikan diri. Saat matahari tergelincir, asap hitam mengepul dari tengah terminal. Naila berdiri di atas atap trailernya, tubuh penuh debu dan luka, tapi wajahnya tegak. Ia tahu, darah sudah tumpah di tempat ini, tapi itu bukan darah sia-sia. Ini adalah darah dari sebuah kebangkitan. Dan di kejauhan, seorang pria berbaju gelap menyaksikan semua itu dari balik jendela sebuah mobil pickup tua. Togar, wajahnya murka, matanya menyipit melihat pemberontakan yang dipimpin anak dari musuh lamanya. "Kau berani masuk ke sarangku, Naila," gumamnya pelan. "Sekarang giliran aku yang datang ke tempatmu." Kabar penyerbuan dan pembebasan terminal Sungai Lilin menyebar seperti api di tengah hutan kering. Dalam waktu kurang dari 2 hari, ratusan sopir dari berbagai kota lintas Sumatera mulai berkumpul. Mereka tak datang untuk menonton, tapi untuk bergabung. Di bawah langit yang mendung dan jalanan yang basah, nama Naila menjelma jadi simbol baru, bukan hanya sebagai anak Ujang Kobra, tapi sebagai pelindung kaum kecil di jalan raya. Di sebuah lapangan terbuka di Muaro Jambi, puluhan truk dan trailer berhenti berjajar, membentuk lingkaran besar. Di tengahnya, Naila berdiri di atas kap trailernya, dikelilingi para sopir, tukang tambal ban, kernet, bahkan pedagang kecil yang biasa berjualan di terminal. "Kita sudah terlalu lama tunduk pada ketakutan," teriak Naila lantang. "Sudah terlalu lama kita bayar jalan yang seharusnya milik rakyat. Hari ini, kita bentuk gerakan kita sendiri. Bukan geng, tapi penjaga. Penjaga jalanan." Sorak-sorai menyambut. Dari situ, lahirlah nama Pelindung Jalur Timur. Sebuah aliansi tanpa lambang mewah, tanpa seragam, hanya kode saling percaya dan komitmen untuk saling lindungi di jalur Sumatera bagian timur. Mereka mulai menyebar, menandai jalur-jalur rawan, memetakan titik-titik pemalakan, dan mengganti pos pungli dengan pos relawan yang siap memberi bantuan kepada sopir yang diancam. Namun, perlawanan ini tak berjalan mulus. Di balik bayang-bayang, Togar mulai mengerahkan jaringan gelapnya yang tersebar dari Palembang hingga Pekanbaru. Preman-preman lama yang dulu menghilang kini mulai muncul kembali, membawa dendam dan senjata. Mereka tak lagi datang dalam kelompok kecil, mereka mulai bergerak dalam regu besar, menyasar pos-pos relawan dan menghancurkannya satu persatu di malam hari. Salah satu pos pelindung jalur timur di daerah Lahat diserang. 2 sopir luka parah, dan 1 truk dibakar hingga hangus. Saat kabar itu sampai ke Naila, ia tidak menangis atau panik. Ia berdiri di depan cermin dalam kabin trailernya, mengenakan jaket hitam milik mendiang ibunya, dan berkata pelan, "Kalau mereka ingin perang, kita beri mereka medan." Di saat itu, bukan hanya darah Ujang Kobra yang mengalir di dirinya, tapi juga nyala jiwa ibunya, perempuan kuat yang dibakar dalam dendam. Ujang Kobra mendekatinya malam itu, membawa sebuah peta usang yang dulu ia gunakan saat masih aktif di dunia gelap. "Kalau kamu mau menumbangkan Togar, kamu harus tahu akar kekuatannya. Dia nggak cuma punya preman. Dia punya jaringan narkoba dan penguasa bayangan. Semua pusatnya ada di satu titik, Gudang Langit Merah, dekat perbatasan Lampung." Naila menatap peta itu lama. Titik merah di tengah lingkaran, tempat semua teror berasal. "Kalau kita hancurkan gudang itu, kita potong kepala ular," gumam Naila. Tapi ia tahu, itu bukan tugas kecil. Gudang Langit Merah dijaga ketat, punya akses langsung ke pelabuhan gelap, dan dijaga oleh pasukan bayaran Togar. Tapi Naila tidak gentar. Ia memanggil seluruh perwakilan pelindung jalur timur malam itu, dan berkata dengan suara yang menggema, "Saatnya kita tidak hanya bertahan. Saatnya kita serang balik. Bukan demi saya, tapi demi kita semua yang ingin jalanan ini jadi tempat yang layak untuk hidup." Dan begitu pertemuan usai, iring-iringan truk mulai bergerak pelan dari barat ke timur, dari selatan ke utara. Mereka bukan iring-iringan biasa. Mereka adalah barisan rakyat kecil yang siap melawan kekuasaan gelap di jalanan. Dan Naila, si perempuan sopir trailer, kini memimpin di garis depan, menuju perang yang akan menentukan siapa yang berhak menguasai jalanan, ketakutan, atau keberanian. Malam itu langit seperti ikut menahan napas, menyaksikan barisan truk yang bergerak senyap menuju perbatasan Lampung. Tidak ada klakson, tidak ada sorakan.
Hanya suara mesin dan detak jantung para pejuang jalanan yang menanti ledakan perang. Di dalam trailernya, Naila menatap peta yang kini penuh coretan strategi. Di lingkaran merah besar, tertulis dengan huruf kapital, Gudang Langit Merah, markas terakhir Togar, tempat semua racun disebar ke jalanan Sumatera. Gudang itu bukan tempat sembarangan. Dulu, di masa kejayaan Ujang Kobra, tempat itu adalah lokasi penyimpanan barang gelap, senjata, narkoba, dan uang hasil pungli. Tapi sejak Ujang pensiun, Togar mengambil alih dan menjadikannya benteng terakhir kekuasaan gelapnya. Kini, posisinya dijaga ketat oleh puluhan preman bayaran lengkap dengan senjata tajam dan senapan rakitan. Serangan frontal jelas bunuh diri. Naila tahu itu, maka ia memilih taktik, menyusup dari dalam, menghancurkan dari pusat. 4 orang dipercaya untuk masuk lebih dulu sebagai sopir pengantar barang, Bang Jepri, Reno, Wulan, dan Yanto. Mereka membawa truk modifikasi berisi bahan ledakan rakitan sederhana yang dirancang hanya untuk satu tujuan, menghancurkan gudang hingga rata dengan tanah. Sementara itu, Naila dan Ujang mengamati dari bukit kecil yang menghadap langsung ke kompleks gudang. Dari atas sana, mereka bisa melihat pergerakan penjaga dan celah yang bisa dimanfaatkan. Wajah Naila tegang, tapi tatapannya tajam. Ia tahu, malam ini bukan hanya soal membalas, tapi mengakhiri. Pada pukul 1.17 dini hari, sinyal dikirim lewat HT, kami sudah di dalam. Hitungan mundur mulai. Jantung Naila berdetak lebih cepat. Ia menunduk dan berdoa, sesuatu yang jarang ia lakukan. Tapi sebelum ia selesai, suara bentakan dan tembakan terdengar dari arah barat gudang. Jepri tertangkap, penyamaran bocor, semuanya berubah kacau. Preman-preman mulai keluar dari gudang, senjata terhunus, sirene berbunyi. Misi berubah dari penyusupan menjadi pertempuran terbuka. Tanpa pikir panjang, Naila turun dari bukit, menyalakan mesin trailernya dan menabrakkan gerbang samping gudang. Hingga hancur. Di belakangnya, puluhan truk pelindung jalur timur mengikuti, membawa molotov, rantai, besi, dan semangat kemarahan yang meledak. Suara benturan besi dengan besi, teriakan, dan ledakan molotov memecah kesunyian malam. Gudang Langit Merah yang dulu angker kini jadi arena api dan perlawanan. Di tengah kekacauan, Naila berhasil masuk ke dalam ruangan utama, tempat Togar bersembunyi bersama 5 orang penjaga pribadi. Ia berdiri di antara tumpukan uang dan senjata, menatap Naila dengan mata merah penuh benci. "Kau, anak dari lelaki pengecut yang kabur dari darah," teriaknya. Naila tak menjawab, ia hanya menatapnya dingin, lalu menjawab lirih, "Dan kau, lelaki yang membakar dunia demi merasa berkuasa." Pertarungan sengit terjadi. Naila bertarung sendiri menghadapi Togar, dengan tubuh penuh luka, tapi semangatnya tak pernah goyah. Dengan sisa tenaga dan bantuan Ujang yang datang tepat waktu, mereka berhasil menjatuhkan Togar, bukan membunuh, tapi menangkap hidup-hidup dan menyeretnya keluar, untuk disaksikan oleh semua sopir yang selama ini ditindas. Malam itu, Gudang Langit Merah terbakar, bukan hanya secara harfiah, tapi sebagai simbol kehancuran sistem ketakutan yang selama ini mencengkeram jalanan. Dan saat matahari pertama menyinari reruntuhan gudang itu, Naila berdiri di tengah abu dan puing-puing, tangannya terluka, tubuhnya gemetar, tapi matanya menatap jauh ke depan. Di belakangnya, ratusan sopir bersorak, menyebut namanya, bukan sebagai pewaris Ujang Kobra, tapi sebagai pemimpin jalanan yang mereka percaya. Pagi itu langit cerah di atas reruntuhan Gudang Langit Merah. Asap masih mengepul dari bangunan yang hangus, bau bensin dan karung terbakar masih menyengat. Tapi di balik semua itu, ada kemenangan yang terasa nyata. Togar sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi terdekat oleh para sopir yang mengamankan lokasi. Namun Naila, yang berdiri di depan sisa puing-puing itu, tidak merasa seperti pemenang. Matanya kosong, tangannya bergetar, dan tubuhnya seakan menolak bersorak bersama orang-orang di sekelilingnya. Di tengah kerumunan itu, Naila berjalan perlahan menjauh, masuk ke dalam trailer dan mengunci diri. Di dalam, ia melihat bercak darah di setir, di kursi, bahkan di kaca spion. Luka-luka di tubuhnya mulai terasa, bukan cuma yang terlihat, tapi juga luka batin yang kembali menganga. Ia teringat wajah tante yang terbakar di warung, ibunya yang meninggal dengan tangis diam-diam karena dendam masa lalu, dan kini, ratusan sopir yang menjadikannya simbol. Tapi siapa yang peduli dengan luka Naila sendiri? Ujang Kobra berdiri di luar trailer, ragu-ragu mengetuk pintu.
Ia tahu, setelah api reda, datang sunyi yang paling menusuk. "Nak, buka." Ayah tahu rasanya, katanya dengan suara rendah. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Naila duduk di tepi tempat tidur kabin, tak berkata sepatah pun. Ujang duduk di sebelahnya dan memegang tangan putrinya. Dulu ayah pikir dengan bertarung, ayah bisa sembuh. Tapi ternyata, luka dalam gak bisa disembuhkan dengan kemenangan. Hanya bisa diterima. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Pemerintah daerah mulai bergerak, wartawan berdatangan, dan nama Naila jadi sorotan. Ada yang memujinya sebagai pejuang rakyat, tapi tak sedikit yang menuduhnya main hakim sendiri, merusak fasilitas, bahkan membawa anak-anak muda masuk ke kekerasan. Media mulai menggiring opini. Naila diminta hadir ke kantor gubernur, bukan untuk diberi penghargaan, tapi untuk menjelaskan tindakannya. Dunia birokrasi tak pernah berpihak sepenuhnya pada kebenaran yang lahir dari jalanan. Di tengah tekanan itu, para sopir mulai resah. Mereka masih percaya pada Naila, tapi juga bingung. Apakah mereka harus bubar, atau berubah menjadi organisasi resmi? Wulan dan Bang Jepri mendorong Naila membuat koperasi jalanan, lembaga legal yang bisa melindungi sopir tanpa harus angkat besi. Tapi Naila masih diam. Trauma dan rasa bersalah menahan langkahnya. Ia merasa tak pantas jadi pemimpin. Ia merasa hanya pembawa badai. Satu malam, saat hujan deras mengguyur kabin trailernya, Naila bermimpi bertemu ibunya. Dalam mimpi itu, ibunya berdiri di terminal tua, mengenakan baju lusuh, tapi wajahnya bersih dan hangat. "Jalanmu berdarah, Le," kata sang ibu. "Tapi bukan darahmu saja, itu darah banyak orang yang berharap. Jangan matikan harapan mereka karena kamu lelah." Naila terbangun dengan air mata di pipi. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena takut, tapi karena rindu dan sadar bahwa ia tidak boleh berhenti. Esok paginya, Naila keluar dari trailer dan berdiri di depan para sopir yang masih bertahan. Wajahnya masih lelah, tapi kini ada cahaya kecil di matanya. "Kalau kalian masih percaya, kita bentuk sistem baru. Kita lawan dengan cara baru. Bukan dengan kekerasan lagi, tapi dengan organisasi. Kita buat hukum sendiri untuk menjaga kita. Kita buat suara kita cukup besar, sampai mereka di atas tak bisa lagi tutup telinga." Sorakan kembali terdengar, tapi kali ini bukan sorakan kemenangan. Ini sorakan kelahiran harapan baru. Dan meski luka di dalam Naila belum sembuh, ia tahu bahwa jalan baru ini tak bisa dia tinggalkan. Karena jika bukan dia yang berdiri di tengah aspal, siapa lagi yang akan melindungi mereka dari kegelapan yang terus mengintai di tikungan berikutnya. Bulan baru menyinari langit Sumatera saat rapat pertama koperasi jalanan digelar di terminal tua yang dulu menjadi sarang preman. Kini tempat itu dirombak menjadi posko semi-permanen dengan spanduk sederhana bertuliskan, "Posko Keadilan Sopir Lintas Pelindung Jalanan." Di dalamnya, puluhan sopir duduk bersila di atas terpal biru, mendengarkan Naila berbicara. "Mulai hari ini, kita bukan gerombolan. Kita organisasi. Kita punya aturan, kita punya suara. Dan yang paling penting, kita punya martabat." Tak semua orang menyambut dengan sukacita. Beberapa sopir tua yang terbiasa hidup bebas mencibir diam-diam. "Ngurusin suratlah, daftar anggotalah, kayak birokrasi. Mana enak." Namun Bang Jepri menjawab tegas, "Kalau kita gak legal, satu suara kita bisa dianggap kriminal. Tapi kalau kita legal, satu suara kita bisa bikin kantor pemerintah gemetar." Kata-kata itu menyadarkan sebagian besar hadirin bahwa perlawanan kini telah bertransformasi, dari kemarahan menjadi kekuatan yang terorganisir. Tapi kekuatan baru tak luput dari ancaman baru. Di balik layar, seorang pejabat daerah yang dulu mendapat setoran rutin dari jaringan togar mulai gusar. Pendapatan haramnya terhenti sejak gudang langit merah dihancurkan. Lewat tangan-tangan gelapnya, ia mulai menyusupkan orang ke dalam koperasi. Seorang pria muda bernama Dodi, sopir pendatang yang tampak polos dan muda akrab, mulai mendekati Naila dan perlahan-lahan menyerap semua informasi strategis, daftar anggota, jalur distribusi bantuan, hingga rencana pembukaan cabang koperasi di provinsi lain. Sementara itu, Naila mulai kewalahan membagi waktu antara perbaikan sistem koperasi dan tuntutan publik. Wartawan masih memburunya, surat undangan dari kementerian datang bertubi-tubi. Bahkan seorang calon legislatif mencoba mengajaknya kerjasama, bukan karena niat baik, tapi untuk mencitrakan diri. Naila menolak halus. "Kami bukan alat kampanye," ujarnya.
Tapi ia tahu, keputusan itu membuatnya mulai diincar oleh mereka yang punya kekuasaan besar dan hati kecil. Di tengah tekanan itu, salah satu pos koperasi di Lampung dibakar. Pelakunya meninggalkan selebaran bertuliskan, "Jalanan bukan milik perempuan sok jagoan." Naila datang langsung ke lokasi. Ia melihat pos hangus, wajah-wajah relawan muram, dan sisa barang-barang terbakar. Tapi bukannya gentar, ia berdiri di tengah puing, lalu berkata lantang, "Kita akan bangun lagi. Lebih kuat, dan kalian yang membakar, kalian hanya membakar kayu, tapi semangat kami, tak bisa kalian sentuh." Namun badai belum reda. Suatu malam, Naila mendapat kabar mengejutkan, data anggota koperasi bocor ke tangan kelompok preman baru yang muncul dari sisa-sisa jaringan Togar. Beberapa anggota menerima ancaman, bahkan satu keluarga sopir dipaksa mengungsi karena intimidasi. Naila menduga kebocoran itu berasal dari dalam, dan hatinya langsung terarah pada satu nama, Dodi. Tapi ia belum punya bukti, dan menuduh tanpa bukti bisa memecah belah kepercayaan yang selama ini dibangun dengan darah dan air mata. Dalam keheningan malam itu, Naila kembali duduk di dalam kabin trailernya, ditemani Ujang Kobra yang kini lebih sering menjadi penasehat ketimbang petarung. "Kamu tahu, Nak," kata Ujang pelan, "mendirikan kekuatan itu sulit. Tapi menjaga supaya kekuatan itu tidak dimakan dari dalam, jauh lebih sulit." Naila mengangguk, menatap ke depan, ke jalan panjang yang belum selesai. Ia tahu, musuh tak selalu datang dengan golok. Kadang, musuh datang dengan senyum dan pelukan. Bab 13, Pengkhianat di Antara Kita. Malam itu, langit mendung menaungi posko induk pelindung jalanan. Hawa mencekam menyelimuti ruang rapat saat Naila berdiri di depan puluhan anggota koperasi. Wajahnya keras, tapi sorot matanya menyimpan luka. Di tangannya, ia menggenggam daftar laporan yang disusun oleh Bang Jepri dan Wulan, rekaman percakapan, pelacakan sinyal HT, dan bukti digital yang mengarah pada satu nama, Dodi. Pria yang selama ini tampak paling setia, ternyata tangan bayangan dari musuh yang tak terlihat. "Kita dikhianati dari dalam," ucap Naila perlahan, suaranya bergetar. "Bukan oleh musuh lama, tapi oleh seseorang yang kita peluk seperti saudara." Semua mata langsung menoleh ke Dodi, yang duduk di barisan tengah dengan wajah tak tenang. Ia berdiri, mencoba menyangkal. "Kalian salah paham, aku hanya nyari tambahan uang, Nay. Aku gak pernah niat nyakitin siapa-siapa." Tapi bagi Naila, tak ada ruang untuk kelonggaran saat nyawa para sopir dan keluarganya sudah jadi taruhan. Ujang Kobra maju ke depan, membawa Dodi ke hadapan semua orang. Suasana menegang. Beberapa anggota mendesak agar Dodi diadili di tengah-tengah lapangan, bahkan ada yang meminta hukuman jalanan, layaknya masa lalu, dipermalukan, diasingkan, bahkan diserahkan ke preman sebagai balasan. Tapi Naila mengangkat tangannya, menghentikan keributan. "Kalau kita balas dengan cara mereka, kita sama seperti mereka," katanya tegas. "Kita bentuk organisasi ini bukan untuk membalas, tapi untuk mengubah. Dan perubahan dimulai dengan keadilan." Meski berat, Naila memutuskan untuk menyerahkan Dodi ke pihak berwajib, dengan semua bukti dan pernyataan tertulis. Keputusan itu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menganggap Naila terlalu lemah, ada pula yang mulai meragukan efektivitas perjuangan mereka yang kini terlalu lembek. Tapi Wulan berdiri membela Naila, "Kalau kamu lelah karena Naila memilih cara yang benar, maka sejak awal kamu bukan pejuang. Kamu hanya pembalas dendam." Kalimat itu membungkam para pengecam. Namun setelah malam itu, tekanan datang bertubi-tubi. Pos koperasi kembali dirusak, akun media sosial mereka diretas dan disebar fitnah. Bahkan beberapa anggota koperasi dituduh menerima dana gelap, padahal semua rekayasa. Naila dipanggil polisi untuk diperiksa sebagai saksi. Dunia pers semakin memojokkan, mencoba menggiring opini bahwa koperasi ini hanya kedok pemberontakan jalanan. Pelindung jalanan mulai terlihat seperti organisasi yang berada di ujung tanduk. Tapi di tengah badai, datang sebuah surat tak bertanda. Isinya singkat, "Kalau kamu masih berani, temui aku di terminal Marunda, Jakarta. Banyak yang ingin bicara, termasuk kawan lama ayahmu." Surat itu tanpa nama, tapi Naila mengenali tulisan tangan itu, Bang Fahruzi, mantan tangan kanan Ujang Kobra yang menghilang sejak Jakarta berdarah 2 dekade lalu. Surat itu seperti panggilan balik ke asal muasal semua ini, ke kota kelam yang dulu membentuk dan menghancurkan nama Kobra. Naila menatap surat itu lama, lalu berkata lirih kepada ayahnya,
Mungkin jawabannya bukan di jalan lintas ini, ya, tapi di tempat semuanya dimulai. Ujang menatap putrinya, diam, lalu mengangguk pelan. Kalau kamu ke sana, kamu gak sekadar mencari kebenaran. Kamu sedang menggali sejarah, dan bisa saja membangunkan hantu lama. Tapi Naila hanya tersenyum tipis. Biarlah, iya. Kalau aku harus melawan hantu, aku pastikan, hantu itu tahu siapa aku. Langit Jakarta kelabu ketika trailer Naila akhirnya memasuki kawasan Terminal Marunda. Suasana kota tua yang dulu jadi sarang preman kini tak jauh berubah, masih bau solar, tumpukan sampah, dan sorot mata curiga dari lelaki-lelaki bermuka keras. Namun yang paling mencolok adalah hawa sunyi yang tidak biasa. Terminal itu seperti diam menunggu sesuatu. Naila turun dari trailer dengan langkah mantap. Ia tahu, setiap langkahnya menapaki tanah ini adalah langkah kembali ke masa lalu yang penuh darah, masa lalu ayahnya. Ia tak datang sendirian. Ujang Kobra menyamar sebagai kernet tua, menyusul dari belakang, mengenakan topi lusuh dan jaket sobek yang menyamarkan identitasnya. Bagi banyak orang di terminal itu, nama Ujang sudah seperti legenda, teror lama yang telah mati. Tapi Naila tahu, sebagian dari mereka mungkin masih setia, atau masih menyimpan dendam. Ia masuk ke dalam warung tua di ujung terminal, tempat pertemuan dijanjikan. Di sana, duduk seorang pria berkepala pelontos dengan tato ular di leher, Bang Fahruzi. Anaknya Kobra, iya, gumam Fahruzi sambil menatap Naila dengan mata kosong. Kamu mirip ibumu, tapi mata kamu, itu mata bapakmu waktu dia bunuh Togar muda dulu. Suasana menegang. Ujang muncul dari balik pintu, dan untuk sesaat, keheningan membeku. Dua sahabat lama itu saling pandang, tak ada senyum, tak ada pelukan. Hanya tatapan dua lelaki yang terpisah oleh pengkhianatan, kehilangan, dan puluhan tahun luka yang tak pernah sembuh. Fahruzi akhirnya berkata pelan, kamu harus tahu satu hal sebelum kamu lanjut lawan siapapun. Fahruzi menunjukkan sebuah berkas foto, dokumen, hingga kwitansi setoran. Togar bukan aktor utama, dia cuma boneka. Otak dari jaringan lama kita yang sekarang bangkit, adalah orang yang sekarang duduk manis di DPR. Nama dia, Radit Saputra. Naila menatap dokumen itu, dadanya bergemuruh. Radit, anggota Dewan Muda yang selama ini bersuara soal infrastruktur dan logistik jalan, ternyata dalang utama, penyambung jaringan lama Ujang Kobra yang kini menjelma jadi sistem korup di balik meja negara. Kalau kamu pikir kamu sudah menang setelah hancurin gudang itu, kamu salah, ujar Fahruzi. Mereka cuma ganti kulit, sekarang mereka berlindung di balik politik, hukum, dan media. Ujang mengepalkan tinju, berarti semua ini belum selesai. Tapi Naila, yang sejak tadi diam, berdiri perlahan dan berkata, kalau mereka pakai kekuasaan untuk menindas, maka kita harus lawan mereka bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran yang tak bisa dibungkam. Saat mereka keluar dari warung, beberapa preman lama yang mengenali Ujang mulai mendekat. Tapi mereka tak menyerang, mereka justru memberi hormat diam-diam. Rupanya, meski waktu telah berlalu, nama Kobra masih jadi legenda yang dihormati. Naila menatap ayahnya. Untuk pertama kali, ia sadar, dirinya bukan sekadar anak Ujang Kobra. Ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia punya kekuatan bukan hanya di otot, tapi di suara, di kebenaran, dan di keberanian. Untuk menantang sistem busuk yang menyamar sebagai pemerintah. Malam itu, sebelum meninggalkan Jakarta, Naila menatap gedung DPR dari kejauhan. Lampu-lampunya menyala terang, megah, dan bersih, tapi kini ia tahu, di dalamnya ada kegelapan yang jauh lebih jahat daripada preman jalanan. Ia meraih hatnya, dan menghubungi seluruh perwakilan pelindung jalanan. Kita punya musuh baru, ucapnya. Bukan yang bawa golok, tapi yang bawa jas dan dasi. Tapi ingat, jalan tetap milik rakyat. Dan selama kita berdiri di atasnya, mereka takkan pernah berkuasa penuh. Langkah Naila pagi itu tak seperti biasanya. Tak ada truk, tak ada pelindung, hanya dirinya sendiri berjalan melewati gedung DPR dengan setelan jaket kulit dan sepatu boots. Wartawan berkerumun, mikrofon mengarah ke wajahnya. Mereka mengira ini hanya aksi demonstrasi biasa dari anak jalanan. Tapi Naila tahu, hari ini bukan sekadar aksi. Ini adalah ujung dari semua luka, dendam, dan keberanian yang telah ia tempuh sejak roda truknya pertama kali melindas aspal penuh ancaman. Di belakangnya, ratusan sopir dari berbagai daerah mulai berdatangan. Mereka tak membawa senjata,
melainkan dokumen, rekaman, dan saksi-saksi. Bukti keterlibatan Radit Saputra dalam jaringan korupsi dan kejahatan terorganisir sudah dikumpulkan dari berbagai sumber, bekas anak buah Togar, data transaksi gelap, hingga saksi di internal koperasi. Semua telah disusun oleh Wulan dan Jepri dalam tim kecil yang selama ini bekerja diam-diam. Kita gulingkan mereka dengan apa yang tak bisa mereka sangkal, kebenaran yang terang, kata Naila sebelum berangkat. Saat mereka menyerahkan semua bukti itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, media pun berubah arah. Dari yang semula menyudutkan Naila, kini mereka mulai mengungkap sisi kelam sang politisi muda Radit. Di ruang rapat yang dingin dan megah, Radit duduk di hadapan para penyidik dengan senyum dingin. Ia tahu siapa yang menjatuhkannya. Anak Ujang Kobra, aku kira kamu hanya main pukul seperti ayahmu, ejeknya sinis saat Naila menemuinya di akhir sidang. Naila menatap tajam, ayahku mewariskan keberanian. Tapi aku membawanya dengan akal dan hati. Dan kamu, Radit, tak punya keduanya. Namun kemenangan tak datang tanpa bayaran. Setelah Radit resmi ditahan, ada upaya pembalasan. Pos koperasi di Sumatera Barat dilempari molotov. Beberapa saksi dibungkam dengan ancaman. Bahkan Naila sendiri nyaris ditabrak di jalan tol oleh truk tak dikenal. Tapi ketakutan tak lagi punya tempat di dadanya. Naila hanya berkata, selama roda truk kami masih berputar, suara kami takkan bisa dibungkam. Kalimat itu menjadi kutipan yang viral di media sosial dan dicetak di spanduk-spanduk pelindung jalanan seluruh Indonesia. Menteri Perhubungan akhirnya memanggil Naila ke Jakarta, bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai tamu kehormatan. Pemerintah akhirnya mengakui koperasi jalanan sebagai lembaga legal yang boleh beroperasi di seluruh jalur transportasi darat. Di depan forum resmi itu, Naila berdiri, bukan dengan gemetar, tapi dengan dada tegak. Ia bicara mewakili jutaan sopir, buruh logistik, dan rakyat kecil yang selama ini hanya dijadikan alat. Negara ini dibangun oleh keringat di jalan, tapi terlalu lama jalanan dikuasai oleh mereka yang bukan pekerja, tapi penindas. Sore itu, saat kembali ke trailernya yang terparkir di pinggir tol, Naila duduk di kabin bersama ayahnya. Ujang Kobra, yang kini sepenuhnya pensiun, memandang putrinya dengan mata berkaca-kaca. Kamu bukan hanya lebih kuat dari ayah, kamu lebih bijak, bisiknya. Naila tersenyum kecil, menyalakan mesin truk, dan berkata, aku cuma melanjutkan cerita yang belum selesai. Tapi kali ini, aku pastikan, jalanan ini bukan lagi milik ketakutan. Truk pun melaju, membelah senja, menuju jalur-jalur baru yang lebih terang. Dan di seluruh penjuru negeri, nama Naila bukan hanya dikenal sebagai sopir perempuan pemberani, tapi sebagai simbol perlawanan rakyat kecil yang berani berdiri di tengah aspal, di tengah ancaman, dan mengatakan dengan lantang, jalan ini, hidup ini, hak kami, dan tak seorang pun bisa merampasnya lagi.